Seorang polwan muda ditugaskan naik pesawat untuk sebuah misi. Tapi siapa sangka pesawat itu jatuh dan ia terdampar sendirian di hutan belantara. Di balik sunyi pepohonan, ia menemukan dunia asing dan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Jakarta pagi, jalanan ramai, suara klakson bertalu-talu. Ayu Prameswari, polwan muda 25 tahun, merapikan seragamnya di depan cermin. Wajahnya tegas namun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Telepon berdering, perintah dari atasan untuk segera bertugas keluar kota. Ayu menarik napas panjang. Ia tahu misi ini bukan tugas biasa. Ayu memasukkan buku catatan kecil dan pistol dinas ke dalam tas lempang. Foto keluarganya terselip di antara barang-barang penting. Ia melirik kalender yang menggantung di dinding, seakan menandai hari terakhir hidup normalnya. Suara ibunya terngiang di kepala. "Jaga diri baik-baik, nak." Dengan langkah pasti, ia keluar dari kamar kos sederhana. Mobil dinas polisi mengantarnya menembus padatnya jalan Jakarta. Ayu duduk diam di kursi belakang, pandangannya kosong menatap keluar jendela. Bayangan tugas yang menanti membuat dadanya berdebar lebih cepat. Sopir mencoba berbahasa basi, tapi Ayu hanya tersenyum tipis. Langit tampak mendung, seakan memberi isyarat buruk. Bandara militer tampak lebih sepi daripada bandara sipil. Pesawat kecil dengan lambang negara terparkir di ujung landasan. Ayu berjalan tegak, setiap langkahnya terdengar mantap. Pilot Kapten Bima menyambutnya dengan senyum profesional. "Selamat datang, Nona Ayu. Perjalanan ini mungkin panjang," ucapnya. Ayu menaiki tangga kecil menuju kabin pesawat. Ia duduk di kursi dekat jendela. Tasnya diletakkan di pangkuan. Beberapa penumpang lain duduk tenang, sebagian mengobrol. Pilot Bima memberikan instruksi singkat tentang keselamatan. Mesin pesawat mulai berderu. Getarannya membuat Ayu sedikit resah. Pesawat perlahan meninggalkan landasan, lalu terangkat ke udara. Dari jendela, Ayu melihat Jakarta semakin mengecil di bawah sana. Awan putih menutupi langit biru, suasana di kabin cukup tenang. Ayu membuka buku catatan kecil, menulis, "Tugas pertama jauh dari kota." Senyum tipis muncul di wajahnya, tanpa tahu apa yang menanti. Tiba-tiba getaran keras mengguncang kabin. Lampu peringatan menyala merah, penumpang mulai panik. Suara mesin pesawat terdengar aneh, seperti batuk-batuk. Pilot Bima berteriak lewat pengeras suara, "Semua tenang, pasang sabuk pengaman." Ayu menggenggam erat sabuknya, jantungnya berdegup tak terkendali. Asap tipis mulai merembes dari sisi sayap pesawat. Guncangan semakin kuat, membuat barang-barang jatuh berantakan. Teriakan penumpang memenuhi kabin. Sebagian berdoa dengan lantang. Ayu mencoba tetap tenang meski wajahnya pucat pasi. Apakah ini akhir? Pikirnya dalam hati. Dari jendela, hutan lebat semakin dekat. Pesawat kehilangan kendali, meluncur cepat ke bawah. Suara logam beradu dengan keras. Tubuh pesawat terbelah. Ayu berpegangan sekuat tenaga. Lalu segalanya berubah gelap. Dentuman besar mengguncang bumi, menandai kehancuran. Hening. Hanya suara burung dan dedaunan bergoyang. Ayu tergeletak di tanah, bersimbah debu dan luka. Reruntuhan pesawat berserakan di sekitarnya. Perlahan ia membuka mata, masih hidup tapi sendirian. Episode berakhir dengan tatapan Ayu ke dalam hutan misterius. Cahaya matahari menembus dedaunan, menyilaukan mata Ayu Prameswari, polisi wanita Indonesia yang muda, cantik, berseragam, rambut hitam sebahu. Ia terbangun perlahan, tubuh penuh luka memar. Di sekitarnya, puing pesawat berserakan tak beraturan. Burung-burung beterbangan, seakan menjauhi area kecelakaan. Ayu sadar ia benar-benar sendirian. Ayu mencoba bangkit, namun rasa sakit di kakinya menusuk. Seragamnya kotor, penuh lumpur dan debu. Ia menekan luka dengan kain sobekan dari bajunya. "Aku harus bertahan,"
Apapun caranya, gumamnya. Pandangan matanya tegas meski penuh penderitaan. Rasa haus membuat tenggorokannya kering. Ia berjalan tertatih menyusuri reruntuhan pohon. Suara gemericik air terdengar samar dari kejauhan. Dengan penuh harapan, Ayu menemukan aliran sungai kecil. Di tepi sungai, ia melihat ranting tersusun rapi, seolah ada tangan manusia. Ia meneguk air dengan rakus, menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Matahari mulai tenggelam, hutan berubah mencekam. Suara serangga dan binatang malam terdengar dari segala arah. Ayu menyalakan api kecil dengan sisa korek dari tasnya. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan rasa takut. Ia berdoa lirih, berharap ada keajaiban datang. Namun, doa itu terhenti ketika terdengar suara seretan ranting. Suara geraman rendah terdengar dari balik semak. Ayu terperanjat, matanya menatap ke arah kegelapan. Sepasang mata bercahaya muncul. Seekor harimau mendekat. Dengan cepat, Ayu mengangkat kayu terbakar sebagai senjata. Harimau itu mundur perlahan meninggalkannya dengan jantung berdebar. Keesokan harinya, perut Ayu keroncongan. Ia memetik buah liar yang terlihat aman dimakan. Namun, ia menemukan beberapa buah sudah dipetik dengan rapi, seakan ada orang lebih dulu mengambilnya. Setiap gigitan penuh keraguan, takut racun menghantam tubuhnya. Namun rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah, bisiknya. Ayu mulai mengumpulkan ranting, daun besar, dan batang pohon. Dengan susah payah, ia merangkai menjadi gubuk sederhana. Hujan deras tiba-tiba turun, menguji ketahanan tempat itu. Meski bocor, gubuk itu cukup melindunginya dari badai malam. Ayu tidur dengan tubuh menggigil, tapi lebih aman daripada semalam. Namun, kakinya yang terluka mulai membengkak. Ia merobek kain seragam untuk dijadikan perban. Dengan air sungai, ia membersihkan luka meski perih tak tertahankan. Air matanya jatuh, menandai rasa sakit yang begitu nyata. Namun semangatnya tidak padam, ia masih ingin hidup. Saat mencari kayu bakar, Ayu menemukan jejak kaki manusia di tanah basah. Jejak itu terlalu besar untuk miliknya, terlalu jelas untuk diabaikan. Ia berhenti, matanya menelusuri pepohonan sekitarnya. Hutan terasa lebih sunyi daripada biasanya, seakan ada yang mengawasi. "Siapa di sini?" bisiknya dengan suara bergetar. Dari kejauhan, sesosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Ayu menoleh, namun tidak ada siapapun. Perasaan tidak aman membuat tubuhnya merinding. Ia menatap batang pohon, menemukan simbol ukiran aneh dari potongan tulang. Kamera menyorot dari balik semak seakan ada mata yang memperhatikannya. Episode berakhir dengan wajah Ayu pucat menyadari ia tidak benar-benar sendirian. Dan jauh di kedalaman rimba, desa rahasia mulai menanti kehadirannya. Pagi itu, Ayu masih teringat jejak kaki misterius. Ia berdiri di tepi sungai, matanya terus mengawasi sekitar. Bayangan dari balik pepohonan membuatnya semakin gelisah. "Aku tahu ada seseorang di sini," gumamnya. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Daun-daun bergoyang keras, seakan ada sesuatu mendekat. Ayu segera meraih kayu tajam sebagai senjata darurat. Nafasnya terengah, tubuhnya siap melawan. Suara ranting patah terdengar jelas di belakangnya.
Tiba-tiba, sesosok pria muncul dari balik semak. Pria itu berkulit coklat gelap, tubuh kekar, rambut gondrong. Pakaian sederhananya dari kulit binatang, kalung tulang menggantung di lehernya. Ayu mundur selangkah, matanya tajam penuh kewaspadaan. "Jangan mendekat!" teriaknya, meski tangannya gemetar. Pria itu menatapnya dingin tanpa sepatah kata. Ayu mengangkat kayu, mencoba menakut-nakuti pria asing itu. Namun pria itu tetap tenang, seakan sudah terbiasa menghadapi ancaman. "Aku tidak akan diam saja kalau kau mendekat," katanya lantang. Pria itu menggerakkan tangan, memberi isyarat damai. Ayu bingung, ia tidak tahu apakah bisa percaya. Pria itu berbicara dengan bahasa aneh, sulit dimengerti. Kata-katanya terdengar seperti bahasa pedalaman yang asing. Ayu hanya bisa menatap bingung, tidak paham satupun. Namun sorot matanya tidak menunjukkan niat jahat. Untuk pertama kalinya, Ayu ragu pada rasa takutnya sendiri. Perut Ayu kembali berbunyi. Ia menahan rasa lapar. Pria itu mengeluarkan buah liar dari kantong kulitnya. Ia meletakkan buah itu di tanah, lalu mundur perlahan. Ayu menatap curiga, tapi akhirnya mengambil buah itu. Dalam hati ia sadar, orang asing ini justru menolongnya. Pria itu melihat kaki Ayu yang terluka parah. Ia mengambil daun lebar dan tumbuhan obat dari hutan. Dengan gerakan terampil, ia membalut luka Ayu. Ayu terdiam, kagum pada pengetahuan orang ini. "Siapa sebenarnya kau?" bisiknya lirih. Setelah merawat luka, pria itu menunjuk ke arah dalam hutan. Ia seperti memberi isyarat agar Ayu mengikutinya. Ayu menatap ke arah pepohonan yang gelap, penuh keraguan. Namun tubuhnya lemah. Ia tahu tidak bisa bertahan sendirian. Dengan berat hati, Ayu mengangguk pelan. Mereka berjalan berjam-jam menembus hutan rimba. Ayu terengah, namun pria itu berjalan mantap seperti hafal jalan. Suara hutan terdengar asing, burung, serangga, dan aliran sungai. Sesekali pria itu menoleh, memastikan Ayu masih mengikutinya. Ada rasa aman baru yang perlahan tumbuh di hati Ayu. Hutan yang gelap akhirnya terbuka ke sebuah lembah tersembunyi. Desa kecil tampak berdiri di tengah rimba. Rumah-rumah kayu sederhana. Orang-orang pedalaman berhenti bekerja, menatap Ayu dengan curiga. Pria itu maju, berbicara dengan bahasa mereka, seakan memberi penjelasan. Episode berakhir dengan Ayu berdiri di gerbang desa, bingung pada takdir barunya. Warga desa berkumpul, menatap Ayu penuh curiga. Pak Laga, kepala desa, berdiri di depan dengan tongkatnya. "Siapa perempuan ini?" tanyanya dalam bahasa pedalaman. Rangga menjelaskan dengan suara tegas, menunjuk Ayu yang terluka. Suasana tetap tegang. Ayu merasa terasing. Pak Laga memberi isyarat, Ayu harus menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Warga berbisik-bisik, sebagian tidak setuju, ia tinggal. Ayu menunduk hormat, meski tak mengerti sepenuhnya. Rangga berdiri di sampingnya sebagai pelindung diam-diam. Akhirnya, kepala desa memberi izin sementara. Seorang perempuan muda, Sinta, mendekati Ayu dengan senyum ramah. "Aku Sinta," katanya perlahan sambil menunjuk dirinya sendiri. Ayu mengangguk, mencoba memahami. Sinta menggenggam tangannya dengan hangat. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa sedikit diterima. Sinta mengajarkan Ayu cara menumbuk padi dengan lesung. Gerakannya kikuk, membuat beberapa warga tertawa kecil. Meski malu, Ayu ikut tertawa bersama mereka. Tangan Sinta sabar membimbing langkah demi langkah. Hati Ayu mulai luluh, ia tak lagi sepenuhnya asing. Seragam poluan Ayu yang robek,
kini diganti pakaian desa. Kain sederhana dililitkan di tubuhnya. Kalung manik-manik menghiasi leher. Ayu melihat bayangannya di air sungai. Hampir tak mengenali diri sendiri. Atu bukan lagi Ayu yang dulu, pikirnya lirih. Rangga memperhatikannya dari kejauhan, diam namun penuh arti. Ayu membantu perempuan desa menimba air di sungai. Ia belajar menyalakan api dengan kayu kering. Suara tawa anak-anak membuat suasana terasa hangat. Untuk sesaat, ia lupa penderitaan yang telah ia lalui. Desa itu, meski asing, memberinya rasa keluarga. Warga berkumpul di sekitar api unggun besar. Nyanyian tradisional menggema di udara malam. Ayu duduk di samping Sinta, menikmati kehangatan api. Rangga duduk di seberang. Sesekali matanya bertemu dengan Ayu. Ada sesuatu yang berbeda di tatapan itu. Ayu duduk di pinggir sungai, mencuci kain sederhana yang diberi desa. Rangga datang, duduk tak jauh darinya. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap dalam hening. Ayu menggambar simbol kecil di tanah, Rangga mengangguk seakan mengerti. Diam-diam, mereka mulai membangun bahasa hati. Di dalam gubuk sederhana, Ayu berbaring menatap atap daun. Pikirannya bercampur, kerinduan pada dunia luar dan rasa aman di sini. Ia memegang foto keluarganya, air mata jatuh perlahan. Namun bayangan Rangga terus muncul di pikirannya. Episode berlahir dengan bisikan lirih. Apakah aku bisa benar-benar tinggal di sini? Waktu berlalu, Ayu sudah menyatu dengan keseharian desa. Ia menumbuk padi, menimba air, dan bercengkrama dengan anak-anak. Warga mulai melihatnya bukan lagi sebagai orang asing. Senyum yang dulu jarang muncul, kini sering terlihat di wajah Ayu. Namun hatinya masih menyimpan kerinduan pada dunia luar. Rangga sering terlihat mendekat, membantu Ayu di ladang. Matanya bicara lebih banyak daripada mulutnya. Ayu sering gugup setiap kali tatapan itu jatuh padanya. Diam-diam, ada benih perasaan yang tumbuh di hatinya. Tapi ia masih takut untuk mengakuinya. Sinta duduk bersama Ayu di pinggir sungai. Ia bercerita tentang cinta dalam adat desa mereka. Dengan bahasa isyarat sederhana, ia menjelaskan tentang kebersamaan dan keluarga. Ayu mulai mengerti, dunia ini memiliki cara sendiri untuk mencintai. Kata-kata Sinta menancap dalam hati Ayu. Api unggun kembali menyatukan semua warga. Ayu dan Rangga duduk berdampingan. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Tatapan mereka panjang, seolah ada bahasa yang hanya mereka mengerti. Suasana sekitar seakan menghilang, hanya ada mereka berdua. Malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Di gubuknya, Ayu termenung sendirian. Ia memegang foto keluarganya, lalu menutup mata. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena rindu. Ia merasa tubuh dan jiwanya sudah berbeda. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Rangga. Suatu sore, Ayu jatuh terkilir di jalan setapak. Rangga segera menghampiri, mengangkatnya ke pelukan Iryawan. Dalam dekapan itu, Ayu merasa aman, lebih dari sebelumnya. Tatapan mereka bertemu begitu dekat, jarak hampir hilang. Detik itu mereka menyerahkan diri pada perasaan yang tak terbendung. Hari-hari berikutnya, Ayu dan Rangga semakin tak terpisahkan. Mereka berbicara lewat simbol, gerak tubuh, dan senyuman. Warga mulai melihat kedekatan itu dengan tatapan penuh arti. Sinta tersenyum seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ayu pun mulai merasa desa ini adalah rumahnya. Waktu berlalu, tubuh Ayu mulai menunjukkan perubahan. Ia sering merasa mual di pagi hari. Sinta menyadari lebih dulu, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu sebuah kehidupan baru sedang tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, Ayu duduk bersama Rangga di bawah cahaya bulan.
Ia memegang perutnya yang mulai terasa berbeda. Dengan bahasa sederhana, ia memberitahu Rangga tentang kabar itu. Rangga terdiam, lalu tersenyum hangat, menempelkan tangannya ke perut Ayu. Air mata Ayu jatuh, kali ini karena kebahagiaan. Ayu berdiri di tengah desa, dikelilingi warga yang kini menerimanya sepenuhnya. Seragam polwan yang dulu jadi identitasnya, kini terlipat rapi dalam kain. Di sampingnya, Rangga berdiri sebagai pasangan hidupnya. Perut Ayu yang mulai membesar menjadi simbol kehidupan baru. Episode berakhir dengan Ayu berbisik lirih, "Aku hilang, tapi aku menemukan diriku kembali." Perjalanan ini belum berakhir. Hutan menyimpan rahasia, cinta hadir tanpa rencana, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ikuti terus kisah penuh misteri hanya di Pratama POV.